Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau ke Samboja, lewat Bukit Soeharto naik motor nih. Ada yang pengen diperbaikin senapan PCP saya tempat teman. Jadi sambil jalan-jalan. Nah, ini saya akan mengawalinya melalui uh, di jembatan Mahkota 2 atau jembatan Ahmad Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini. Oke, inilah pemandangan jembatan Mahkota 2 atau sekarang diganti dengan nama Ahmad Amin. Kita naik motor aja nih sendiri. Jadi saksikan aja selama perjalanan ini. Oke. Indahnya jembatan Mahkota 2 ini. Bagaikan di manakah di luar negeri. Jembatannya akan pakai tali-tali. Jembatan Mahkota 2 ini saya dari Sambutan Sungai Kapi menyeberang ke Simpang Palaran, dan jembatan ini langsung terkoneksi ke jalan tol Samarinda Balikpapan. Ini ujungnya ada untuk Samarinda, sementara untuk Kalimantan Timur jalan tol hanya ada di Samarinda Balikpapan. Rencananya sih mau disambung dari Samarinda ini ke Bontang, tapi entah kapan, tidak tahu. Nah, ini mungkin saya singkat-singkat aja kali nanti videonya, sampai di mana baru saya sambung lagi videonya. Nah, itu yang lurusan sana itu mengarah ke tol Balikpapan. Nah, ini di sini ya simpang 4, jadi dia harus pakai lampu merah nih, karena memang di sini persimpangannya cukup padat. Nah, itu ada mobil yang mengarah dari Balikpapan baru keluar exit tol. Nah, itu ada yang masuk juga tuh, mau mengarah ke Balikpapan. Karena motor tidak bisa masuk, ya mau tidak mau kita lewat jalur alternatif, jalur lama yang dulunya belum ada tol. Ya disitulah kita lewat lewat jalan Soekarno Hatta, tuh sering disebut jalan kilo, yang melalui hutan lindung disebut Bukit Soeharto. Yang orang Samarinda pasti tahu ini gunung apa. Ini namanya Gunung RCTI karena di atas sana ada tower televisi dari RCTI. Semua televisi lah. Ini kelihatan jembatannya dari sana. Kita lanjut terus. Mohon maaf, kayaknya tadi
agak miring menyamping ke kanan. Oke, kita lanjut terus. Nah, ini jalannya yang menuju ke Gunung RCTI. Dulu awalnya jalannya lewat sana, sekarang kan diperlebar, jadi lewat yang sekarang kita lewatin tadi. Sebelumnya belum ada jalan yang kita lewat, tapi itu tahun 90-an masih lewat terlalu menanjak jalannya. Sekarang yang baru kan jalan sudah lebar dan lebih rendah. Kita sudah memasukin di Samarinda seberang jalan, aduh lupa aku jalannya. Sebentar, kita lihat. Di Samarinda seberang ini termasuk Jalan Patimura ya, ini namanya Jalan Patimura. Di sini termasuk penduduknya cukup padat, jadi perekonomian orang di sini lumayan ramai. Jadi jualan kiri kanan, berbeda sama yang di Sungai Kapi tadi. Ini yang kiri kanan, ini padat penduduk juga di sana itu. Nah, di sini nanti kita ketemu persimpangan belok kiri ke arah Rapak Talam. Kalau jalan ini Samarinda tuh saya tahu, cuman nama jalannya itu kadang saya nggak hafal, jadi harap maklum ya kalau disebut-sebut. Arahnya saya tahu, cuman kalau disebut nama jalannya itu aduh nggak bisa menghafal saya. Nah, kalau lurus sana ke Jalan Bung Tomo, kalau belok kiri kita menuju Jalan Rapak Dalam, orang sebutnya Rapak Dalam sih. Nah, di sini sudah masuk jalan provinsi arah mau ke Balikpapan. Cuman di sini lumayan ramai sampai tembus ke kilo 4 ya di Lojanan. Kalau kita lewat Bung Tomo ya terlalu mutar-mutar karena kita arahnya dari Sungai Kapi. Ini namanya Jalan Harun Nafsi, baru saya lihat. Jalan Harun Nafsi ini ramai, cuman yang dekat sini aja. Kalau agak ke sana sudah mulai agak jarang-jarang karena padat penduduk juga di sini. Oke, nanti kita lanjut di simpangan sana, karena ini mungkin suasananya begini aja. Oke, ini kita sudah di Simpang 3 Jalan APT Pranoto yang kita tembusnya ke Jembatan Mahakam. Dan kita masih di jalur provinsinya.
perjalanan kurang lebih kita menuju ke Samboja sekitar 1 jam. Ya mungkin kita nggak perlu laju-laju, santai aja. Nah di sini kemarin ini drainase mulai diperbesar karena di sini rawan banjir. Wah, kalau sudah hujan deras kemarin sempat banjir berapa sepanjang jalan ini, banjir semua. Jadi ya kasihan juga sih warga-warga di sini kalau sudah banjir begini. Mengganggu aktivitas masyarakat di sini. Dan di sini juga ada rumah sakit, namanya rumah sakit Muiz, cuman masih agak jauh ke sana. Oke. Kita jauh sekali. Ya, kalau lupa beli minum, nantilah kita cari di sana. Dulu yang tadi simpang PT Pranoto itu jalan yang baru juga. Potong awalnya dulu kalau kita mau arah Balikpapan kalau Cana, jalan potongnya ada di sini, yang tembusnya di Gunung Lipan. Cuman sekarang jarang lewatin karena langsung dekat jembatan Mahakam lewat APT Pranoto. Nah ini simpangannya, simpang kanan ini. Nah ini ada perbaikan drainase juga sepertinya. Oh iya, memang Samarinda lagi gencar-gencarnya pelebaran drainase karena Samarinda ini rawan banjir. Jadi pemerintah inisiatif untuk menormalisasi drainase yang buntu, yang seperti ini, yang tidak terawat, ada yang kecil. Nah, jadi diperbaikin sistem drainasenya. Jadi ya kita mendukung untuk sistem drainase yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun ini. Semoga tidak dijadikan ladang korupsi. Itu harapan masyarakat. Pemerintah memikirkan masyarakatnya, bukan memikirkan keuntungan untuk pribadi. Bicara politik lagi kita. Ini dealer Hino. Di sini kalau mau beli roda 6 ke atas ya di situ dealer Hino. Di sini kawasan memang seperti yang besar-besar sih, alat berat apa segala. Nah ini samping kanan kita ini rumah sakit Muiz. Nah ini Muiz pengembangan lagi untuk rumah sakitnya, karena itu rumah sakit Muiz karena di daerah Lojanan ini sumber daya manusianya semakin berkembang, makin banyak. Jadi untuk kebutuhan ruangan untuk di rumah sakit itu makin bertambah. Nah, kalau yang ini simpangan jembatan
Mahulu. Ini Lojanan, tembusnya ke Lojanan. Nah, di sini banyak juga universitas kayak UINSI, Samarinda. Nah, itu dan perkantoran ya lumayan lah ramai di sini. Nah ini mahasiswanya ini entah mau kemana ini, ramai betul kayak ada acara ini. Oke, nanti kita lanjut lagi di dekat persimpangan Stadion Palaran. Oke, ini simpang Stadion Palaran. Nah, di simpangan ini juga bisa masuk akses jalan tol selain yang di jembatan Mahkota 2 tadi. Ini di sini namanya Simpang Palaran, Stadion Palaran. Jadi kalau masuk dari sini lebih murah daripada yang lewat jembatan Mahkota. 10.000 kayaknya selisihnya. Saya kurang hafal untuk harga tolnya, karena jarang. Mudah-mudahan hari ini cuacanya aman, karena kalau hujan aduh ini perjalanannya terhambat nanti. Kalau dilihat-lihat sih mendung-mendung, bagaimana gitu cuacanya. Jalanannya lumayan. Ini di sini jalurnya jalur basah terus, nggak pernah kering di sini. Nggak tahu, ini kan dulu gunung yang sering longsor, mungkin mata airnya ada di situ, tertutup jadinya, nggak ada paretnya, jadi akhirnya begini terus ini. Nah ini ada apa lagi, perbaikan drainase mungkin. Karena jarang lewat sini. Oh ini yang longsor dulu, ini yang sempat terputus jalan. Sampai sekarang ini masih proses. Ini kayak seperti bikin jembatan kalau nggak salah. Ini kan, nah ini dia jembatannya. Dulu sempat putus ini jalan karena longsor, jadi dibikin jembatan. Dulu nggak ada jembatan, jadi terpaksa jalannya buka tutup untuk sementara ini. Sudah berapa bulan itu, jadi jalanan terhambat di situ. Ini mudah-mudahan kan cepat selesai. Oke, ini mungkin saya punya rencana mau ke Banjarmasin di bulan Desember untuk menghadirin haul guru sekumpul yang diadakan setahun sekali. Nah, di haul sekumpul itu untuk tahun ini 2 kali sudah melaksanakannya untuk tahun ini, karena bulan untuk kita pakai itu kan bulan Arab, yang dimana dengan Masehi berbeda, jadi dia maju terus. Dan terkena bertepatan tahun 2025 ini
kemarin di Januari dan Desember ini akan mengadakan lagi. Itu semakin terus maju terus itu. Untuk tahun ini 2 kali. Jadi Desember nanti insya Allah saya punya planning untuk ke Banjarmasin naik motor. Sebelumnya sih naik mobil. Saya pengen punya suasana baru lagi. Mau naik motor karena keseruannya itu beda naik mobil sama motor. Kalau naik mobil kan terlalu terbatas untuk explore-nya, apalagi di Banjarmasin atau di Martapura itu untuk masuk ke suatu tempat itu jalannya kecil-kecil. Jadi ya kalau untuk naik mobil itu ya harus sabar. Kalau naik motor kan agak lincah dikit, cuman ya kekurangannya kalau hujan sama panasnya kita pasti merasakan ya itu. Tapi kalau untuk kegesitannya ya naik motor. Dan kalau naik mobil kan bisa bawa keluarga saja. Cuman ya banyak juga orang Samarinda ini naik motor bawa anaknya masih kecil-kecil, naik motor nekat. Cuman saya nggak tega kalau bawa anak pakai motor sih. Ya namanya keterbatasan mereka, hanya bisa naik motor ya mereka lakukan, walaupun itu berjam-jam berhari-hari baru sampai. Naik motor itu serunya ya kalau misalnya ada tempat ya istirahat, kita bisa singgah dimanapun. Kalau mobil tuh kalau kondisinya agak susah parkir itu yang repot. Kalau motor ya dimanapun bisa parkir. Ini kita sudah memasuki Jalan Soekarno-Hatta. Ini sudah masuk jalur utama untuk mengarah ke Balikpapan. Dan jalur ini juga yang mau ke Banjarmasin ya lewat sini juga, karena ini jalurnya selain lewat tol. Ke IKN pun ada. Nah, kalau IKN saya ada bikin videonya tuh pakai, tapi itu bawa mobil sih, bawa keluarga soalnya. Oke. Oh, aduh jalannya. Asik. Kalau Bukit Soeharto ini kalau setiap weekend Sabtu Minggu tuh anak Samarinda tuh biasanya San Mori tuh yang motor yang suka cornering. Nah ini jalannya, cuman ya kita harus sopan juga sih, karena ada tuh anak muda yang motornya nyari-nyari. Nah di sini banyak tuh warga yang nggak suka. Jadi anak-anak motor ya kalau di daerah kampung janganlah terlalu arogan. Kalau di jalur Bukit Soeharto sana silakan. Saya juga suka naik motor, cuman ya kalau terlalu arogan saya nggak mau. Bukan zamannya lagi sih. Saya tipenya menikmatin perjalanan. Asik sekali jalannya. Desa Tani Bakti. Di sini sudah masuk Kutai Kartanegara ya, yang
persimpangan terakhir tadi itu perbatasan antara kota Samarinda dan Kutai Kartanegara. Jadi kita masuk ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara atau disingkat Kukar. Ini dulu jalannya apa namanya, saya sering lewatin karena dulu kerja di sana di Samboja. Jadi ya nostalgia, dan jalan satu-satunya yang bisa dilewatin. Kita pakai mobil atau motor sebelum ada jalannya tol. Oke. Nah, yang ada di daerah sini ada juga lokalisasi kilo 10. Nggak tahu masih ada atau enggak. Kalau orang di sini Samarinda, Balikpapan itu tahu tuh lokalisasi kilo 10. Nah, ini dia masuknya. Tapi ya alhamdulillah nggak pernah ke sana, cuman tahu aja. Orang pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Itu sudah cukup lama itu lokalisasinya. Mulai saya kecil sudah ada bilangnya. Ini desa Batuah. Batuah ini pertambangannya banyak. Nah, ini salah satunya rental alat berat ini ada di sini. Perusahaan batu bara. Jadi tak heran sih. Saya enggak berani laju-laju. Nah, semampu saya aja yang terpakai di gasnya. Nah, itu salah satu tambang terbesarnya dari Batuah. Oke, nanti kita lanjut lagi ya setelah memasuki Bukit Soeharto lah nanti. Oke, kita sudah memasukin di Desa Batuah, yang dimana tadi ngelewatin pom bensin sih kilo 19. Desa Batuah ini desa yang cukup ramai juga karena masyarakatnya berkebun. Dulu tahun berapa ya, 90-an tuh di sini komoditas pertaniannya itu merica, atau di sini disebut sahang. Pak, ini dulu di sini jaya-jayanya merica itu warganya sampai setiap tahun itu naik haji. Warga-warganya di sini bergantian. Nah, ini persimpangan tembusnya di Sanga-Sanga. Cuman jalannya, waduh, kalau untuk motor-motor kecil kayaknya enggak sanggup lewat situ. Lumayan sudah enggak, kurang terawat. Desa Batuah ini ramai ya. Nah, ini ada sekolah.
dan sekarang banyak yang beralih ke perkebunan sawit. Jadi karena perkembangan zaman, merica sudah tidak unggul lagi, cuman ya masih mahal. Tapi masyarakat banyak yang beralih ke perkebunan sawit. Jadi ya desa Batua ini sekarang kebanyakan sawit dan pertambangan masyarakat di sini. Jadi ekonomi mereka di sini stabil. Apa tidak ada masyarakatnya yang susah ya, karena mereka berkebun dan tambang batu bara, jadi roda perekonomiannya berputar. Di sini juga ada tuh pembibitan durian, dan terkenal juga tuh namanya durian lai. Lai itu yang warnanya kuning keemasan. Nah itu bagi yang nggak suka durian yang baunya menyengat, nah durian lai ini teksturnya berbeda sama durian biasa. Kalau durian biasa tuh lembek dan baunya sangat menyengat. Untuk orang-orang yang nggak biasa bisa mabuk gitu cium baunya. Tapi kalau untuk durian lai enggak, dia tidak, teksturnya tidak berbau, maksudnya menyengat dan agak teksturnya tuh agak keras sedikit daripada durian, tapi enak, beda. Kalau untuk disamakan sama durian rasanya beda jauh lah. Itu saya juga suka karena durian ini ya terlalu banyak. Kita kalau orang yang punya kolesterol atau darah tinggi, waduh, jangan coba-coba. Kalau untuk alternatifnya ya buah lai itu lebih enak, baunya juga nggak menyengat. Dan di sini banyak tuh penjual bibitnya tuh, tapi hati-hati, bibitnya kita harus pilih juga, jangan sampai ada yang bukan bibit unggul dia mereka campur. Tapi di sini ada juga yang dari pemerintah, namanya apa itu, konservasi pembibitan gitulah, agrowisata. Ini dia UPTD BBI Hortikultura. Nah ini pembibitan semua buah, mulai dari benih-benih dari durian. Nah itu bibitnya durian, rambutan, bibit unggul semua. Nah ini dia tuh, kalau kalian mau beli di sini aja, insya Allah bibitnya unggul-unggul tuh. Saya pernah masuk ke dalam situ ya, tempatnya bagus wisata, apalagi kalau lagi musim namanya buat rambutan. Wah, kalau kita kenal sama orang yang pembibitan di sana itu enak, bisa ngambil sepuasnya. Kalau tidak salah ada juga yang berbayar kalau salah, jadi tapi dia ngambilnya harus bagaimana ya, aku kurang tahu juga, tapi kayaknya berbayar atau gimana nggak tahu. Jadi kita di situ ngambil, wah, rambutannya bukan rambutan biasa, rambutan Garuda kalau nggak salah tuh, yang enak betul koyakan. Jadi kalau kita gigit langsung lepas itu dari bijinya, wah mantap. Cuman ya gara-gara cuaca kita sudah nggak terlalu apa ya, nggak beraturan iklim kita ini, jadi buah-buahan itu kadang malas berbuah.
sudah mulai muncul bunga-bunganya, gagal. Tuh. Tapi nanti kalau lagi musim durian kita lewat sini lagi, rame tuh yang jualan di pinggir jalan, karena ini bukan musim buah ya. Daerah sini nih paling rame nih jual buah nih. Eh, kalau nggak salah namanya apa sih ini, RDR kah, pak saya. RDR di ujung sana lagi. Ini salah satunya, kasihan kemarin korban longsor ini. Karena di sana tuh pertambangan. Ini nggak lama putus jalan ini. Kalau nah di sini yang ramai jual buah nih. Cuman sekarang ini ada perlintasan pertambangan batu bara. Jadi ramai. Hati-hati aja di situ. Truk-truk batu bara melintas. Cuman sekarang kan pertambangan batu bara sudah mulai lesu. Tidak seperti di tahun 2010 di mana saya dulu pernah kerja tahun 2010, dan masa keemasannya berakhir sampai di 2020. Setelah 2020 pertambangan sudah mulai menurun, dan yang modalnya kuat lah yang masih bertahan sampai sekarang. Kalau sekarang ini ya sudah bukan komunitas utama lagi untuk pertambangan batu bara, hanya untuk Kalimantan. Makanya perekonomian untuk Kalimantan Timur khususnya ini sudah mulai menurun. Karena saya pensiun di tahun 2020, 5 tahun yang lalu. Jadi saya tahu itu ekonomi semakin menurun di tahun 2020. Setelah saya berhenti itu kan langsung terjadi COVID-19. Nah ini salah satu perkebunan masyarakat buah naga. Itu dulu eksis di tahun 2000 berapa ya, 2015an itu. Harga buahnya per kilonya sampai 20.000 ke atas. Ramai dulu masyarakat menjual itu, akhirnya menjamur sampai kemana-mana, dan harganya mulai turun, dan penyakit untuk pohonnya itu mulai timbul dan tidak ada obatnya pada saat itu. Jadi banyak yang mati. Kita sudah memasuki kawasan Bukit Soeharto yang ditandain dengan ini, dan pos polisi, posko di sini. Nah ini sudah kita memasuki kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Sekarang sih bukan Bukit Soeharto lagi sih yang dibilang Tahura. Cuman kan lekat dari dulu kita menyebutnya Bukit Soeharto, jadi ya susah nyebutnya. Tahura itu kan Taman Hutan Raya, tapi kebanyakan orang ya nyebutnya Bukit Soeharto. Nah, untuk
teman-teman yang suka sunmori dah, yang suka cornering, nah ini arenanya sudah kalian, kalau di kamera kemungkinan nggak kerasa. Seru di sini, cuman ya kalian harus hafal jalannya karena banyak yang kurang mulus jalannya, tambal-tambalan. Cuman ya kalau untuk seru-seruan oke lah. Tapi hati-hatilah kalau kadang-kadang ada truk-truk besar yang masih kurang hafal jalannya, jangan. Karena ini jalan legend, jalan yang dibuat dari zaman Belanda kalau tidak salah ya. Iya kah? Lupa saya. Bukan Belanda sih. Jadi jalan ini jalan yang sudah lama adanya, cuman ya sudah mengalami pelebaran beberapa kali. Nah, ini dulu enggak segini sih jalannya, agak kecil, sekarang sudah lebar. Apa jalan kita ini ya lajunya ya segini, 70, 60, 80, ya maksimal 80 lah, ya kan. Ini sudah lumayan, cuaca makin lumayan gelap ini. Oke, kita goyang kanan, tirit tirit tirit. Iya. Uhuh. Jalan Bukit Suharto nih ya seru. Kalau jalannya itu aspalnya mulus, cuman ini ya begitulah, banyak tambal-tambalannya. Jadi ya kalau lagi asik nikung-nikung corner gitu, aduh, kurang sip. Kayak bergetar-getar, atau orang bawa bibit kayaknya. Bibit apa nggak tahu. Asik deh, lama sudah saya nggak lewat sini, ada 1 tahun kali ya. Iya, 1 tahun ada. Ah, namanya aja sih Bukit Soeharto yang hutan lindung, cuman ya banyak dikebunin masyarakat di sini. Tapi jangan heran kalau hutan lindung yang ada di Kalimantan itu, kalau masih ada namanya jalan begini, itu belum, bukan hutan ya, bukan hutan rimba. Hutan rimba itu adanya di Hulu Mahakam sana, nah, itu asli. Kalau di sini ya hutannya hutan yang sudah berubah, bukan pohon aslinya lagi. Ini ya agak lumayan padat walaupun di hari biasa. Masyarakat banyak juga yang mobil-mobil mau irit ongkos tak lewat jalan tol, karena lumayan jalan tol itu kalau lewat di sini ya hanya uang bensin, cuman waktu perjalanan memang agak lumayan jauh. Tapi kalau orang yang suka santai sih lewat sini oke. Wah, ini kelihatan betul dibuka. Nah,
Ini jadi kebun semua sekarang. Jadi ya kalau misalnya dibilang hutan, bukan, tapi kebun. Ya masih mending lah kebun dipakai masyarakat. Kalau tambang ya habis. Ini jalan baru, aspalnya masih mulus dan ada tambahannya lagi untuk badan jalan. Sebenarnya Bukit Suharto itu harus ditambah memang begitu. Tapi hati-hati, selalu mulus sepanjang jalan. Kalau saya sih masih ingat-ingat sedikit-sedikit mana jalannya yang memang kurang bagus atau yang memang jalannya itu dari dulu sampai sekarang nggak bisa sembuh-sembuh tuh lubang. Ya salah satunya tikungan itu tadi. Nah ini di sini memang jalannya nggak normal, biarpun di aspal nanti bakal rusak lagi. Ini juga nih, nah tikungannya di sini juga. Kalau yang ini dari dulu nih jalannya begini. Di sini dulu ada penjual air nira, air yang tuak tapi yang manis. Cuman tidak ada lagi kayaknya. Saya suka tuh singgah di situ kalau dia pajang di situ saya beli itu. Soalnya enak, tuak manis itu tidak memabukkan. Bukan yang tuak yang pahit itu, yang asam. Nah itu enggak disarankan. Nah, itu sudah mengandung alkohol tuh. Kalau yang manis kan enggak enak. Itu katanya bagus itu yang menderita apain. Tapi tadi nggak ada lagi, nggak jualan dan nggak bisa lagi beli di situ. Oke, ini jalan enak sekali, cuman ya hati-hati teman-teman. Walaupun main cornering habis, kiri kanan ini jurang sayang. Jadi hati-hati kalau misalnya sampai masuk jurang, aduh. Nah, mudah-mudahan lah teman-teman selamat aja kalau melewati di sini. Amin. Karena kita ini di atas ketinggian, di atas gunung. Jadi di ketinggian berapa saya nggak hafal nih. Hati-hati kalau sampai celaka di sini. Waduh, apalagi yang sebelah kiri ini asli jurang dalam coy, masuk situ aduh, makanya hati aja. Semakin menanjak terus kita menuju puncaknya gunung di Bukit Suharto. Ini jalur yang ini yang semakin tinggi. Nanti kita cek berapa ketinggiannya gunung kita ini, di atas ketinggian berapa meter. Karena ini kita nanjak terus, kalau di kamera kemungkinan nggak kelihatan, tapi ini nanjak terus sampai atas. Kalau sudah sampai puncaknya baru kita cek. Di atas itu ada tower tuh, tower telepon kalau nggak salah. Jadi jangan takut di sini nggak ada sinyal.
Oke, akhirnya kita sudah ada di paling puncak ini. Kita cek dulu ketinggian. Ketinggian kita ada di, kelihatan enggak? Nah, 197 meter di atas permukaan MBPL. Ya enggak tinggi-tinggi betul sih, cuman ya lumayan. Hampir 200 meter ketinggian kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar lagi sih sampai, tinggal berapa kilometer lagi sih, karena ini sudah di puncak. Kita mulai menurun lagi nih, ini turun terus nanti. Serunya perjalanan Samarinda Balikpapan ini, dia separuhnya ini kan jalannya berbukit-bukit begini, tikungan banyak. Setelah lepas dari Bukit Suharto ini, nanti kita ketemu jalur Warung Panjang itu. Nah, di situ jalan sudah mulai tidak berbukit lagi, sudah lurus. Situ serunya lagi, yang suka speed kecepatan tinggi lewat situ lagi. Jadi dua karakter jalannya ini, cornering dan speed kecepatan. Kalau yang suka kecepatan tinggi, nanti setelah ini di Warung Panjang itu, nah di situ jalannya enggak terlalu banyak tikungan, lebar, dan jalannya masih lurus. Jadi kita turun terus ke bawah sampai sana. Seru. Apa? Saya ini agak lumayan berat, soalnya lagi gendong senapan di belakang. Senapannya ini saya nggak terbiasa gendong-gendong di punggung perjalanan jauh, ya agak lumayan pegel. Mau saya ikat, takutnya nanti jatuh. Jadi ya, dia mau tasnya sih ada pakai kayak di jinjing begini, cuman ya dia gerak-gerak jadi kayak rasa tertekan. Ya dinikmatin aja sih. Untuknya jalannya enggak jauh benar, cuman 1 jaman aja. Kalau lebih daripada itu ya lumayan juga pegal. Ini menurun terus ini. Nah, setelah turunan ini baru kalian yang suka speed
kecepatan tinggi ya high speed jadi bawah nanti. Semakin menurun ke bawah semakin turun. Ini ada truk bawa apa sih nggak tahu juga tuh ditutup karena ini tanjakan menurunnya curam jadi mereka pelan-pelan. Nih setelah tikungan ini jalurnya lurus dan banyak warung-warung makan. Jadi untuk teman-teman yang ingin istirahat, ngopi-ngopi kah, atau sekedar makan mie, ada di sini. Ini truk-truk besar nih suka singgah di sini. Nah itu salah satunya. Kalau Sabtu Minggu rame nih anak-anak motoran nih, yang anak Sanmori nih ngumpul di sini. Mereka singkat warung panjang natu motor-motor. Mereka singkat WP atau warung panjang. Nah memang memanjang warungnya di sepanjang jalan. Rame tuh susun-susun motoran tuh. Truk-truk yang irit ongkos masih lewat sini sih daripada lewat tol, lumayan mahal. Sepertinya truk ini ngangkut karet, soalnya keciuman baunya, bau getah karet. Karena di sini yang daerah di sini masyarakatnya sebagian masih ada perkebunan karet atau getah karet, kita di sini nyebutnya getah. Di sini juga dulu komoditas utama juga perkebunan karet masyarakat karena mahal. Karena sekarang harganya turun. Dulu tuh getah karet, merica, buah naga, wow, yang punya itu orang yang dikatakan berduit di sini kalau sampai punya kebun itu. Cuman ya sekarang sudah mulai harganya menurun ya, akhirnya masyarakat sedih, nggak bisa lebih lagi dapatnya. Kalau yang kebunnya kecil ya untuk hari-hari pun ya, syukur-syukur mereka untuk karet merica. Tapi kalau dulu wah, sampai bisa naik haji itu ya karena merica dan karet itu. Tapi sekarang kan berubah perkebunan sawit. Nah, untuk perkebunan sawit ini sekarang bukan tipe-tipenya orang-orang yang dulu pernah punya kebun karet dan sawit, karena tipenya itu harus kerja keras itu kalau sawit. Kalau karet sama merica dulu kan enggak terlalu berat. Nah ini salah satu rest area juga yang favorit, tahu Sumedang yang terkenal yang ada di Samboja ini. Jadi kita sudah memasuki Samboja. Tahu Sumedang itu sebelum ada tol, kendaraan-kendaraan yang melintas lewat situ pasti singgah di situ, orang-orang yang kendaraan pribadi. Tapi sekarang karena ada tol jadi berkurang. Ini warga Pasar Uji tuh. Waduh, itu ada teman.
Nah, tempat dulu tetangga saya kan ada rumah juga di daerah sini, cuman sudah saya jual karena hijrah ke Samarinda. Kan hijrah sih kembali lagi, dulu kan hijrah ke sini balik lagi karena kerja, teman kerja juga dulu. Nah, ini waktu jayanya Buah Naga ya di sini. Nah, ini masih ada nih kios-kios Buah Naga, cuman ya nggak seramai dulu. Tuh Buah Naga, Buah Naga. Nah, rumah saya di samping gunung ini, tapi sudah bukan rumah milik saya lagi, atau milik orang. Ada yang mau ya saya jual karena saya tak pakai lagi. Nah, ini kenangan rumah saya yang atapnya merah ini. Ini rumah kakak saya ada di sini. Cuma nanti aja saya singgah. Saya buru-buru untuk perbaikan senapan ini. Cuacanya ini. Nanti kalau cuacanya hujan, ini masjid favorit saya nih, kilometer 48. Hah, karena saya sempat tinggal di sini 2 tahun. Teman-teman saya yang ada mobil ini juga ada persemayan, tapi ini persemayan untuk bibit apa namanya, bibit pohon seperti apa ya, pohon akasia, itulah untuk penghijauan di bekas di hutan-hutan Bukit Suarto yang sudah mulai gundul-gundul. Tak tahu ini truk ini untuk kemana, mau kemana. Saya tinggal paling lama daerah sini sekitar 7 tahun. Daerah sinilah saya masuk ke dalam. Kalau punya rumah itu hanya 2 tahun. Nah, masuk di dalam sinilah. Ini sudah masuk kawasan kilometer 45. Nah, lagi sampai di rumah teman saya yang bisa servis senapan angin, namanya Mas Gani, yang sering dipanggil Ulu. Mudahan orangnya ada, karena kemarin saya hubungin bilangnya ada di rumah. Kayaknya sih ada. Oke, kita nanti lanjut lagi. Oke, akhirnya sudah selesai. Kita balik lagi. Ini sudah jam 3. Jadi kita pulang.
kita pulang. Ini jam 2.52 menit. Entah jam berapa nanti sampai. Mudahan enggak hujan aja. Cuma tadi ada sih hujannya gerimis-gerimis aja sih. Oke, kita hajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya dari dulu nggak pernah betul, kalau sudah di perbaiki nanti turun lagi jalannya. Nggak tahu, aneh itu kan. Asik pokoknya jalanan kita ini, hawanya dingin karena mendung. Wah, sudah bagus jalannya. Pulang. Ada servis mobil juga. Mungkin videonya nggak banyak saya. Kita beli tahu Sumedang.